Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Adika Rahman dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika dan teman-teman saya yang bernama Lim Jongsu, Muhammad Fikri Rulio Husaini, Raihan Subang dan Ahmad Hairudin. Intensi berwirausaha itu Intensi berwirausaha adalah keinginan untuk menjadi wirausaha serta bersedia untuk memulai langkah mewujudkan bisnis. Hal tersebut dengan kata lain dapat disimpulkan, intensi berwirausaha merupakan adanya keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi wirausaha dan bersedia untuk memulai langkah-langkah tertentu agar dapat mewujudkan keinginan tersebut. Misalnya melakukan perencanaan dan lain sebagainya. Selain itu, intensi berwirausaha didefinisikan sebagai kesediaan seseorang dalam melakukan aktivitas kewirausahaan atau dengan kata lain menjadi wirausaha. Intensi berwirausaha menjelaskan tentang kesiapan seseorang dalam menjalani aktivitas kewirausahaan. Hal ini memberikan kata kunci penting bahwa intensi berwirausaha merupakan kesediaan seseorang untuk menjadi wirausaha. Kecenderungan untuk berwirausaha juga dapat diartikan sebagai kerja keras, keberanian serta tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan bisnis. Menurut Anggraini dan Harnani pada tahun 2015, intensi berwirausaha adalah ketertarikan dan keinginan serta kesediaan individu untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa takut dengan resiko yang akan terjadi. Intensi berwirausaha ini membuat orang giat mencari dan memanfaatkan peluang yang ada agar potensi yang dimiliki menjadi optimal. Selain itu, berani menghadapi resiko yang sudah dipertimbangkan juga memiliki peran penting dalam menjalankan kegiatan kewirausahaan. Berdasarkan pengertian penelitian sebelumnya, kemudian peneliti mendefinisikan intensi berwirausaha adalah niat seseorang untuk menjadi seorang wirausaha dan kesediaan menjalani kegiatan kewirausahaan atau memulai bisnis. Individu yang memiliki intensi berwirausaha adalah individu yang memiliki rencana untuk menjadi wirausaha serta siap dan bersedia untuk menyiapkan langkah untuk mewujudkan bisnis tersebut. Coping stres merupakan suatu proses yang dilakukan setiap waktu dalam lingkungan keluarga, kerja, sekolah, maupun masyarakat. Coping itu sendiri digunakan seseorang untuk mengatasi stres dan hambatan-hambatan yang dialami. Dalam Kamus Psikologi Chaplin tahun 2002 halaman 112, coping behavior diartikan sebagai sembarang perbuatan dalam mana individu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya dengan tujuan menyelesaikan sesuatu seperti tugas atau masalahnya. Yang selanjutnya Lazarus dan Folkman. Dalam Sarafino tahun 1997 mengartikan coping adalah suatu proses di mana individu mencoba untuk mengatur kesenjangan persepsi antara tuntutan situasi yang menekan dengan kemampuan mereka dalam memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan dalam SMED tahun 1994 halaman 143, Lazarus dan Folkman mendefinisikan coping sebagai sesuatu proses di mana individu mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara tuntutan-tuntutan, baik itu tuntutan yang berasal dari individu maupun yang berasal dari lingkungan dengan sumber-sumber daya yang mereka gunakan dalam menghadapi stres. Di sini ada macam-macam coping. Yang pertama adalah coping psikologis. Pada umumnya, gejala yang ditemukan akibat stres psikologis tergantung pada dua faktor, yaitu bagaimana persepsi atau penerimaan individu terhadap stresor. Artinya, seberapa berat ancaman yang dirasakan oleh individu tersebut terhadap stresor yang diterima. Yang kedua, keefektifan
Strategi coping yang digunakan oleh individu artinya dalam menghadapi stresor, jika strategi yang digunakan efektif, maka menghasilkan adaptasi yang baik dan menjadi suatu pola baru dalam kehidupan. Tetapi jika sebaliknya, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun psikologis. Eee, Macam coping yang selanjutnya adalah coping psikososial. Coping psikososial adalah reaksi psikososial terhadap adanya stimulus stres yang diterima atau dihadapi oleh klien. Menurut Frost and Sandin, mengemukakan dalam Rasmun tahun 2004 bahwa terdapat dua kategori coping yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres dan kecemasan. Yang pertama, reaksi yang berorientasi pada tugas atau bahasa lainnya adalah task oriented reaction. Cara ini digunakan untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik, dan memenuhi kebutuhan dasar. Terdapat tiga macam reaksi yang berorientasi pada tugas, yaitu perilaku menyerang atau fight. Individu menggunakan energinya untuk melakukan perlawanan dalam rangka mempertahankan integritas pribadinya. Yang kedua, perilaku menarik diri atau withdraw. Merupakan perilaku yang menunjukkan pengasingan diri dari lingkungan dan orang lain. Dan yang terakhir, kompromi, merupakan tindakan konstruktif yang dilakukan individu untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah atau negosiasi. Umum, pengertian pemasaran adalah suatu proses menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling bertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Secara sederhana, definisi pemasaran lebih diidentikan dengan proses pengenalan produk atau layanan kepada konsumen yang potensial. Aspek-aspek untuk pemasaran ini meliputi periklanan, public relation, promosi, distribusi, penjualan, dan pelayanan konsumen. Pada umumnya, proses pemasaran produk atau layanan dilakukan dengan cara mengolaborasikan 4 hal, yaitu produk, yaitu item yang akan ditawarkan oleh suatu bisnis kepada calon konsumen. Harga, yaitu berupa nilai yang dipatok oleh suatu bisnis untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Tempat, ini merujuk pada suatu proses distribusi produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Promosi, yaitu kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan informasi mengenai karakteristik dan manfaat produk atau layanan kepada calon konsumen. Pemasaran, pertama, pengenalan produk. Pengenalan menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pemasaran, produk akan menjadi lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Pemasar harus menonjolkan keunggulan dari produk yang akan dipasarkan, sehingga bisa lebih menarik perhatian dibanding produk pesaing. Yang kedua, riset. Riset memungkinkan pemasar untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Beberapa hal yang biasanya harus diriset adalah kepopuleran, usia, jenis kelamin, kebutuhan, hingga keinginan dan lain sebagainya. Nantinya produk yang diproduksi bisa disesuaikan dengan apa yang sesuai dengan target pasarnya. Yang ketiga, distribusi. Dengan distribusi yang baik, akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, dan laut. Selain itu juga memastikan bahwa produk yang dapat dengan mudah didapatkan oleh pelanggan. Sebagai pemasar juga harus merencanakan segala sesuatu seperti armada, keuangan dalam proses distribusi. Yang keempat, layanan purna jual. Dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan. Pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk, misalnya seperti produk mesin. Pelanggan mungkin akan merasa kesulitan ketika menemukan masalah pada mesin yang telah mereka beli. Tugas pemasar yaitu memastikan dan membantu agar mesin tersebut berjalan dengan semestinya. Yang kelima, si pertukaran. Pemasar memungkinkan para konsumen untuk mendapatkan informasi. Hal itu akan membuat konsumen tergerak untuk membeli produk yang akan dijual. Produk tersebut akan ditukarkan dengan uang atau produk dengan produk yang memiliki nilai sama.
Produk ini bisa digunakan untuk keperluan para konsumen. Tidak hanya itu, konsumen juga dapat menjual kembali produk. Tujuannya adalah untuk mendapatkan laba. Yang keenam, kompetisi. Fungsi dari pemasaran selanjutnya adalah dapat melakukan kompetisi. Dalam memenangkan sebuah persaingan, maka perusahaan harus membuat strategi pemasaran yang baik. Perusahaan harus menonjolkan keunggulan produknya dibanding dengan produk pesaingnya. Dalam hal ini, pemasar sangat dibutuhkan. Strategi pemasaran PLC. 1. Tahap perkenalan. Ada rapid skimming strategi, slow skimming strategi, rapid penetration strategi, slow penetration strategi. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Ada rapid growth dan slow growth. Yang ketiga, tahap kedewasaan. 1. Defensive strategi yang bertujuan untuk mempertahankan pangsa pasar dari pesaing dan menjaga kelompok produk dari serangan produk substitusi. 2. Offensive strategi yang menitik beratkan pada usaha perubahan untuk mencapai tingkat yang lebih baik. Yang keempat, tahap penurunan. Menambah investasi agar dapat mendominasi atau menempati posisi pesaing yang lebih baik. Merubah produk atau mencari pengguna atau manfaat baru pada produk. Mencari pasar baru, tetap pada tingkat investasi perusahaan saat ini sampai ketidakpastian industri dapat diatasi. Mengurangi investasi perusahaan secara selektif dengan cara meninggalkan konsumen yang kurang menguntungkan, tetapi menambah investasi untuk kelompok kecil konsumen yang masih setia dan menguntungkan. Untuk mewujudkan pengambilan uang tunai dengan cepat, meninggalkan bisnis tersebut dan menjual aset perusahaan. Gimana ya? Daya lenting. Daya lenting atau resiliensi adalah suatu sistem untuk kembali lagi ke kondisi awal atau semula. Komponen daya lenting ada dua, yaitu kemampuan untuk menyerap atau menahan dampak tekanan. Ya, bisa disebut resisten, dan kemampuan untuk pulih bisa disebut recovery. Ada ungkapan seringkali disampaikan terkait aktivitas berwirausaha, yaitu seorang wirausaha harus siap rugi dan siap kalah. Ungkapan tersebut dimaksudkan bahwa tidak selalu mudah untuk menjadi seorang wirausaha. Dibutuhkan niat yang besar dan komitmen yang kuat dalam menekuni usahanya. Ketika seseorang tidak siap dengan kerugian dan kesulitan yang dihadapi, maka ia cenderung akan berhenti dan beralih pada pekerjaan yang lain. Faktanya, banyak wirausaha yang sukses karena kerugian-kerugian yang dialami sebelumnya. Ambil contoh Bob Sadino, pengusaha terkenal di bidang pangan dan peternakan yang memulai usaha persewaan mobil yang dikemudikan sendiri. Atau Susi Pujiastuti, pengusaha sukses dalam bidang perikanan yang memulai usaha sebagai pedagang pakaian dan bed cover. Kemampuan individu untuk bangkit dari kegagalan disebut sebagai daya resiliensi atau bisa disebut daya lenting. Manfaat daya lenting bagi kehidupan manusia sudah terbukti dalam kajian ilmiah. Oleh karena itu, hasil-hasil penelitian terkait dengan daya lenting perlu diketahui oleh masyarakat luas agar mereka mendapatkan sumber informasi yang tepat untuk mengimplementasikan pengetahuan tentang daya lenting tersebut, mengacu pada keinginan untuk mengenalkan lebih jauh manfaat daya lenting. Ya, segitu saja presentasi kami dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.